Yo, hello guys, balik lagi channel Animal Lovers ID. Nah, mungkin ini sudah lumayan telat ya, tapi sekarang gue mau ngebahas mengenai perbedaan alur dari season 2 Yakusoku no Neverland dengan manganya. Jadi gue bakal memberitahukan semua perbedaan atau adegan yang dihilangkan pada alur Yakusoku no Neverland season 2 ya. So, tanpa basa-basi lagi, let's go! Pesan Mujika kepada Emma. Di manganya, ketika Emma dan kawan-kawan berpisah dengan Sonju dan Mujika, Mujika memberikan dua hal kepada Emma, yaitu jimat keberuntungan dan pesan untuk mencari Seven Walls yang akan menjadi kunci untuk masa depan mereka. Jadi maksudnya Seven Walls adalah kode untuk mencari tempat di mana dibuatnya perjanjian untuk memisahkan dunia. Jadi Mujika menyuruh Emma untuk membuat perjanjian baru, tapi di animenya Mujika hanya memberikan jimat kepada Emma. Dihapusnya karakter Yugo. Nah, harusnya ketika Emma dan yang lainnya sampai di shelter, mereka akan bertemu dengan seorang pria bernama Yugo. Nah, si Yugo ini sama seperti Emma dan yang lainnya. Dia juga merupakan salah satu anak-anak ternak yang berasal dari peternakan bernama Glory Bell. Dia juga awalnya datang bersama teman-temannya, tapi karena suatu alasan hampir semua teman-temannya mati. Awalnya ia ingin mengusir Emma dan rombongannya, tapi dia mendadak pingsan. Karena ketika melihat Emma dan rombongannya, dia teringat dengan traumanya ketika kehilangan hampir semua teman-temannya. Dan nantinya si Yugo akan mengantarkan Emma dan Rai ke koordinat baru yang diberikan oleh William Minerva, yaitu A08-63. Nah, karena karakter si Yugo menghilang, secara otomatis ada banyak banget karakter yang hilang juga. Penemuan telepon di dalam shelter. Nah, di animenya ketika Emma dan yang lainnya menjelajahi shelter, mereka menemukan sebuah ruangan telepon yang berisikan pesan Minerva. Tapi kalau dalam manganya mereka tidak menemukan ruangan itu. Mereka hanya menemukan ruangan kamar yang sudah rusak dan terlihat mengerikan, yang merupakan kamar bekas teman-teman dari Yugo. Dan mereka baru menemukan ruangan telepon itu setelah arc Goldipon. Radio yang terhubung ke peternakan Gracefield. Kalau dalam manganya Emma dan yang lainnya tidak membawa radio untuk mencari tahu kabar di peternakan Gracefield, karena mereka terlalu sibuk untuk melakukan semua pesan yang ditinggalkan Minerva. Tapi di animenya mereka membawa radio untuk mencari informasi di peternakan Gracefield sebagai langkah antisipasi jika misalnya ada salah satu teman mereka yang dibawa pergi. Hilangnya arc Goldipon. Nah, arc Goldipon ini adalah arc yang paling ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Sayangnya arc ini dihapus. Jadi Goldipon adalah sebuah taman perburuan yang didirikan oleh salah satu bangsawan iblis bernama Bayon dengan tujuan untuk melakukan perburuan manusia untuk mendapatkan kembali sensasi perburuan. Dan disinilah Yugo kehilangan seluruh teman-temannya. Dan nantinya Emma akan bekerja sama dengan beberapa anak-anak yang ingin melakukan perlawanan kepada para iblis yang dipimpin oleh Lucas, yang merupakan salah satu teman Yugo yang berhasil selamat. Di arc ini banyak banget adegan-adegan epik, karena Emma dan yang lainnya akan membuat berbagai macam strategi untuk mengalahkan para iblis ini. Apalagi ketika melawan salah satu bangsawan iblis yang bernama Lewis, yang merupakan salah satu iblis yang sangat tangguh. Karena bahkan setelah dikepung oleh teman-teman Emma, dia masih bisa memberikan banyak sekali perlawanan, hingga mampu membuat Emma sekarat. Penemuan pintu menuju dunia manusia dan pesan Minerva di arc Goldipon. Nah, di arc Goldipon saat Emma bertemu dengan beberapa anak yang ingin melakukan perlawanan, Emma bertemu dengan Lucas yang merupakan satu-satunya teman Yugo yang masih hidup. Nah, si Lucas ini akan mengajak Emma untuk melihat sebuah pintu yang hanya bisa dibuka dengan pena yang diberikan oleh William Minerva. Di situ Emma dan Lucas akan menemukan sebuah ruang kendali dan lift yang bisa menuju ke dunia manusia. Tapi sayangnya lift itu sudah ditutup, sehingga Emma tidak bisa langsung menuju ke dunia manusia. Lalu Emma akan mendapatkan pesan dari Minerva dalam bentuk suara. Jadi Minerva memberikan pesan tentang kegunaan lift yang bisa menuju dunia manusia. Dan sayangnya lift tersebut sudah tidak bisa dipakai karena jalurnya sudah ditutup. Dan dia juga menjelaskan tujuan aslinya dalam membangun Goldipon, yang awalnya ditujukan untuk memberikan tempat yang aman bagi para anak-anak ternak. Lalu Minerva memberitahukan identitasnya yang sebenarnya, dan nama asli Minerva adalah James Rattray, yang merupakan kepala keluarga ke-35 dari klan yang membuat perjanjian 1000 tahun yang lalu untuk memisahkan dunia. Lalu Minerva memberikan 3 pilihan, yaitu pilihan untuk kabur secara sembunyi-sembunyi, menghancurkan perjanjian dan menyatakan perang, atau membuat perjanjian baru. Berbeda dengan di animenya, kalau dalam animenya Emma mendapatkan pesan Minerva di dalam shelter. Waktu penyerangan di shelter. Kalau di animenya mereka terlihat diserang hanya dalam beberapa hari atau minggu mungkin ya setelah mereka kabur dari peternakan Gracefield. Gue rada lupa sih. Tapi intinya mereka nggak tinggal terlalu lama di dalam shelter. Tapi dalam manganya mereka tinggal di dalam shelter kurang lebih selama 2 tahun. Setelah menghancurkan Goldipon dan menyelamatkan para anak-anak yang ada di dalam Goldipon. Selama 2 tahun itu, Emma dan kawan-kawannya melakukan penyelidikan tentang Seven Walls dan terus mencoba menghubungi para sekutu Minerva.
Dan kalau di manganya terdapat beberapa korban ketika penyerangan, seperti Yugo dan Lucas, sedangkan di animenya tidak terdapat korban satupun. Pertemuan dengan Norman. Kalau di animenya, Emma dan kawan-kawan bertemu Norman setelah mereka kabur dari shelter dan menetap di sebuah kuil. Lalu mereka bertemu Norman ketika mereka sedang menyamar di desa para iblis. Kalau di manganya, mereka bertemu Norman ketika sedang kabur dari para penjara shelter. Mereka kabur ke dalam hutan dan tidak sengaja bertemu dengan dua orang yang bernama Jin dan Hayato, yang merupakan salah satu dari anak-anak yang menjadi bahan penelitian peternakan Lambda. Dan mereka mengaku merupakan bawahan William Minerva. Dan mereka akan menuntun Emma dan kawan-kawan ke tempat Minerva, yang ternyata adalah Norman yang menyamar menggunakan nama William Minerva. Tempat persembunyian Norman. Kalau di animenya, anggota atau bawahan dari Norman hanya ada sedikit. Cuma ada 4 dan tempat persembunyian mereka pun hanyalah tempat yang kecil. Tapi kalau versi manganya, Norman memiliki tempat persembunyian yang sangat besar, hingga mencapai skala satu kota kecil, dan berisikan banyak sekali anak-anak yang telah diselamatkan oleh Norman. Tapi kalau anggota inti atau anggota petarung Norman masih sama, hanya ada 4 saja. Anak-anak lain hanyalah anak-anak biasa yang tidak ikut bertarung. Pencarian Seven Wolves oleh Emma dan Ray. Nah, tadi gue udah sempat nyinggung tentang Seven Wolves beberapa kali kan. Nah, Seven Wolves itu adalah tempat di mana terdapat leluhur iblis bernama gue gak tahu ini cara bacanya gimana ya. Intinya leluhur iblis itu udah muncul di ending animenya, meski hanya berupa tayangan slide saja. Nah, kalau secara jelasnya mah kayak gini. Jadi Seven Wolves itu adalah tempat di mana terjadinya perjanjian untuk memisahkan dunia. Lalu Emma dan Ray pergi untuk mencari Seven Wolves untuk membuat perjanjian baru, agar Norman tidak melakukan pembantaian kepada para iblis. Berbeda dengan versi animenya di mana Emma mencari Mujika untuk mencegah Norman. Dan di sini Emma dan Ray akan mendapatkan banyak sekali ujian dan cobaan. Pencarian Mujika. Di versi animenya, yang pergi untuk mencari Mujika adalah Emma, Ray, Don, dan Gilda dengan tujuan untuk menghentikan Norman membantai iblis. Nah, kalau di manganya, tim yang bertugas untuk mencari Mujika adalah Don, Gilda, Hayato, dan Ais atas perintah Norman. Dan Norman sendiri bertujuan untuk membunuh Mujika karena kemampuan darah Mujika yang dianggap berbahaya bagi rencana Norman, sehingga Norman menggunakan Don dan Gilda sebagai umpan untuk menarik keluar Sungjo dan Mujika. Penyerangan Norman. Nah, kalau di animenya, Norman melakukan penyerangan dalam skala kecil, yaitu dia berniat membuat penuhan kepada para iblis di satu desa. Sedangkan di manganya, Norman melakukan penyerangan skala besar langsung ke istana para bangsawan iblis. Dan untuk itu, Norman sampai bekerja sama dengan bangsawan iblis yang diusir untuk melakukan penyerangan kepada para bangsawan iblis yang sudah tidak bisa lagi menua karena telah meminum darah Mujika. Di arc ini super epic banget sih, soalnya sang ratu iblis sangat tangguh karena dia memiliki 2 inti, sehingga dia mampu memojokkan Norman, Vincent, Barbara, Zazie, dan yang lainnya, meskipun akhirnya sang ratu mati karena terlalu banyak nyawa yang dia makan. Revolusi dunia iblis. Kalau di animenya, revolusi dimulai oleh para iblis yang menduduki sebuah desa kecil, dan mereka menyerang peternakan karena tidak lagi ingin dikendalikan oleh para bangsawan iblis. Sedangkan pada manganya, revolusi dipimpin oleh Lewis, yang merupakan bangsawan iblis yang sebelumnya dibunuh oleh Emma. Dia berhasil selamat karena dia juga punya 2 inti. Dia memimpin revolusi karena tidak suka dengan cara pemerintahan yang sekarang. Dia pun memimpin revolusi dan menjadikan Mujika sebagai ratu yang baru. Nasib Mama Isabella. Dalam animenya, Mama Isabella berhasil hidup dan menjalani kehidupan yang damai di dunia manusia. Sedangkan di manganya, Mama Isabella mati ketika menyelamatkan salah satu anak-anak ternak yang hampir dimakan oleh iblis yang tidak terima dengan peraturan baru di dunia iblis, yang menyatakan jika mereka tidak boleh lagi memakan daging manusia, dengan tujuan agar tidak ada lagi orang yang memonopoli daging manusia dan digunakan sebagai senjata politik untuk menguasai pemerintahan. Cara para anak-anak ternak ke dunia manusia. Di animenya, para anak-anak ternak pergi ke dunia manusia menggunakan sebuah pintu gerbang. Tapi Emma, Norman, Ray, Cislo, Vincent, Barbara, dan Zazie tidak ikut ke dunia manusia karena mereka ingin menyelamatkan para anak-anak dari peternakan lain dan mengubah dunia iblis utuhnya. Sedangkan di manganya, mereka pergi dengan cara memperbarui perjanjian dunia iblis, yaitu perjanjian di mana semua anak-anak ternak akan pergi ke dunia manusia tanpa terkecuali satu anak pun. Dan bayarannya adalah hal yang paling berharga bagi Emma. Nasib Emma di ending. Nah, tadi kan gue bilang kalau bayarannya adalah hal yang paling penting bagi Emma. Jadi hal yang paling penting bagi Emma adalah keluarganya. Tapi bukan maksudnya semua keluarga Emma jadi tumbal ya. Tapi Emma dibuat kehilangan seluruh ingatan tentang keluarganya dan dibuat terpisah dari keluarganya. Keluarganya sendiri langsung mencari Emma ke seluruh dunia dengan dibantu oleh sisa-sisa keluarga Ratri. Tapi ketika mereka bertemu Emma, Emma tidak bisa lagi mengingat mereka.
tapi Emma masih bisa merasa kalau mereka penting bagi dia. Dan akhirnya mereka pun berniat membuat kenangan baru dengan Emma. Beda dengan di animenya, di mana Emma berhasil bertemu dengan keluarganya lagi setelah kembali dari dunia iblis. Nah, akhirnya beres juga ya. Sorry ya gue ngejelasin secara detail banget, soalnya kalau jelasin semuanya bakal panjang banget dah. Dan jujur banget gue kecewa banget dengan adaptasi Yakusoku no Neverland season 2 ini. Bener-bener sedih gue cuy. Udahlah, setidaknya dibuat sampai tamat dan gak digantung. Yaudah, sampai jumpa di video gue yang selanjutnya ya. Bye bye.